Welcome back to my YouTube Halo channel. guys, kali ini kita mau ngebahas satu buah misteri yang sampai hari ini itu belum terpecahkan. Misteri kali ini adalah hilangnya kru sebuah kapal, yaitu kapal yang bernama Mary Celeste. Kapal ini dulu berlayar di tahun 1872 dan hingga hari ini itu belum terpecahkan kenapa semua awak kru kapal itu hilang. Jadi kapal itu ditemukan itu sudah kosong, tidak ada krunya, tapi kapalnya masih utuh. Nah, yang jadi pertanyaan itu kapalnya itu kemana? Kan seperti itu. Nah, langsung saja saya bacakan skripnya, bisa kalian simak ya. Tadi di sini nama kapalnya adalah Mary Celeste. Adalah kapal dua tiang jenis pengangkut kargo dan penumpang yang ditemukan di Samudra Atlantik tanpa awak dan terabaikan. Meskipun terdapat fakta bahwa cuaca cerah serta mempunyai kru yang berpengalaman, Mary Celeste dalam kondisi layak melaut ketika meluncur menuju Selat Gibraltar pada 1872. Kapal tersebut berada di lautan selama sebulan dan penuh dengan persediaan makanan untuk 6 bulan di dalamnya. Muatannya terlihat tak tersentuh dan barang-barang pribadi milik penumpang serta kru tetap berada di tempatnya. Termasuk barang-barang berharga para kru tak pernah terlihat ataupun terdengar lagi. Menghilangnya mereka sering disebut-sebut sebagai misteri bahari terbesar sepanjang masa. Banyak spekulasi beredar tentang kejadian yang menimpa kru kapal. Teori berkisar antara asap alkoholik hingga gempa bumi bawah laut, semburan air, hingga penjelasan paranormal terkait dugaan makhluk asing seperti UFO, monster laut, serta dugaan fenomenal segitiga Bermuda. Mary Celeste sering digambarkan sebagai prototipe kapal hantu sejak ditemukan terlantar tanpa penjelasan yang nyata dan namanya menjadi sinonim dalam budaya modern untuk kejadian yang sama. Mary Celeste memiliki tinggi 103 kaki atau sekitar 31 meter, berat 282 ton, merupakan kapal bertiang dua, dibuat di tempat pembuatan kapal Joshua Davis yang terletak di sebuah desa di Pulau Spencer, Nova Scotia pada tahun 1861 dengan nama Amazon, dan merupakan kapal besar pertama yang dibuat oleh himpunan atau kelompok kecil ini. Kapal ini dimiliki oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 8 investor dari Chamberlain County dan Kings County. Nova Scotia dipimpin oleh sang pembuat kapal Joshua Davis dan William Henry Bigelow. Seorang pedagang lokal kapal ini didaftarkan di kota terdekat di Parsboro, Nova Scotia, pelabuhan lokal untuk pendaftaran. Kapten pertama dari kapal ini bernama Robert McClellan yang merupakan anak dari salah satu pemilik kapal tersebut. Mengidap pneumonia 9 hari setelah mengambil alih kepemimpinannya dan akhirnya meninggal dunia. Dia adalah kapten pertama yang meninggal di atas kapal ini. John Nutting Parker, kapten selanjutnya dari kapal Amazon, menabrak sebuah kapal nelayan yang membuatnya harus kembali ke pelabuhan untuk membetulkan kapal tersebut. Di pelabuhan, api tiba-tiba muncul dari tengah kapal. Karena kejadian-kejadian tersebut, dia diberhentikan sebagai kapten dari Amazon. Tetapi setelah awal yang berat, kapal dua tiang ini mengalami tahun-tahun menguntungkan dan tak ada kejadian aneh lainnya di bawah kepemilikan Nova Scotian sampai dia berlayar di saat angin topan di Glace Bay, Nova Scotia pada 1867. Dia diselamatkan dan sesudah itu dijual seharga $1.750 kepada Richard Haynes dan New York, dari New York maksudnya, dan telah dibetulkan dengan biaya $8.825 pada tahun 1968. Dia telah didaftarkan di Amerika dan mengganti namanya menjadi Mary Celeste. Dengan pemilik barunya, dia telah melintasi Atlantik dan telah
ikut serta dalam perdagangan di pelabuhan di wilayah Adriatik. 5 November 1872 di bawah pimpinan Kapten Benjamin Briggs, Mary Celeste membawa muatan 1.701 barel alkohol industri yang dikapalkan oleh Messner Ackerman dan CO seharga $35.000. Kapal ini dan muatannya sendiri diasuransikan sebesar $46.000. Mary Celeste berangkat dari Staten Island, New York menuju Genoa, Italia. Selain kapten dan kru yang sebanyak 7 orang, dia juga membawa 2 penumpang berumur 2 tahun, yaitu anaknya si kapten dan istrinya, Sarah E. Briggs. Anaknya bernama Sophia Matilda, yang totalnya membawa 10 orang penumpang. Kapten Briggs menghabiskan hampir seluruh hidupnya di laut. Dia pernah memimpin sedikitnya 5 kapal dan memiliki beberapa kapal sendiri. Kru dalam pelayaran ini termasuk seorang berkebangsaan Denmark dan 4 orang Jerman. Tetapi semuanya dapat berbahasa Inggris dengan fasih, memiliki catatan yang baik, berpengalaman sebagai pelaut dan dapat dipercaya. Mary Celeste memulai pelayaran 7 hari lebih awal dari kapal Dei Gracia yang berasal dari pelabuhan dan tujuan yang sama. Kapten dari Dei Gracia, David Reed Morehouse, mengenal Kapten Briggs secara pribadi. Beberapa laporan tentang cuaca buruk terjadi selama bulan Oktober, tetapi pada pelayaran Dei Gracia melalui Samudra Atlantik tidak menemukan hambatan cuaca. Pada tanggal 4 Desember 1872, sekitar pukul 1 siang, jurumudi Dei Gracia melihat sebuah kapal melalui teropongnya mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka saat itu, yaitu sekitar 600 mil sebelah barat Portugal. Berdasarkan pada pengalamannya, dia merasakan ada keganjilan pada kapal tersebut. Kapal tersebut hanya mengapung dan layarnya tampak ganjil. Kemudian dia melapor kepada perwira 2 John Wright yang merasakan keanehan yang sama. Setelah laporan pada Kapten Morehouse yang kemudian menginstruksikan untuk mendekat, dan diketahui kemudian bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste. Morehouse bertanya-tanya kenapa Mary Celeste belum juga berlabuh di Italia. Kapten memerintahkan untuk memeriksa kapal tersebut hampir selama 2 jam. Mary Celeste sendiri hanya berlayar mengapung perlahan mendekati terusan Gibraltar karena tidak ditemukan siapapun di ruangan kemudi dan juga dek kapal. Oliver Defoe melaporkan bahwa dia tidak menemukan seorang pun di dalam kapal. Selain itu, hampir seluruh ruangan terendam air. Hanya ada 1 pompa yang berfungsi, sedang yang 2 lainnya tampaknya telah dibongkar. Air memenuhi dek setinggi 1,1 meter, namun kapal tidak tenggelam, bahkan masih dapat berlayar. Semua berkas yang ada di kapal menghilang kecuali buku harian kapten kapal. Jam kapal tidak berfungsi, kompas telah rusak, sedangkan sextant dan marine chronometer telah hilang. Satu-satunya skoci Mary Celeste juga menghilang. Kapten Morehouse memerintahkan beberapa anak buah kapal untuk mengemudikan Mary Celeste. Kemudian kedua kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan berlabuh di Genoa, Italia. Pada saat muatan Mary Celeste diturunkan, ditemukan bahwa 9 barel muatannya telah kosong. Persediaan makanan dan air bersih untuk 6 bulan dalam Mary Celeste, juga benda-benda pribadi milik para kru dibiarkan tidak tersentuh. Keadaan ini mencoret kemungkinan adanya pembajakan kapal oleh perompak. Tampaknya para kru meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa. Tidak tampak tanda-tanda adanya perkelahian atau bukti kekerasan yang mungkin terjadi. Dari peristiwa hilangnya kru kapal Mary Celeste, muncullah beberapa teori-teori atau dugaan-dugaan kenapa kru itu bisa hilang. Nah, dugaan-dugaan yang bermunculan itu salah satunya dimulai dari penculikan alien, lorong waktu, segitiga bermuda, hingga monster-monster laut yang
tentu jelas itu tidak masuk akal ya, dan tidak bisa dibuktikan. Nah, ini saya bacakan untuk beberapa teori-teori yang muncul pada saat itu. Yang pertama adalah pembunuhan oleh awak kapal De Gracia. Ada beberapa teori yang muncul mengatakan awak kapal De Gracia bertujuan mengambil alih hak kepemilikan kapal Mary Celeste karena mereka yang menemukannya. Namun teori ini terbantahkan karena fakta bahwa Kapten Morhos adalah sahabat baik Kapten Briggs, dan juga Mary Celeste berangkat 7 hari lebih awal, sehingga harusnya tidak mungkin De Gracia bisa menyusulnya. Pihak berwenang juga tidak menemukan bukti dan indikasi yang mengacu ke teori ini. Untuk teori yang lainnya adalah penipuan asuransi. Teori lainnya mengatakan bahwa ada kemungkinan Kapten Briggs dan Kapten Morhos bersekongkol untuk melakukan penipuan asuransi, lalu dikatakan Kapten Briggs masih hidup dengan mengganti identitasnya. Namun teori ini juga terbantahkan karena ternyata hasil uang dari asuransi tidak akan mencukupi biaya hari tua mereka berdua. Teori yang lainnya adalah badai. Ditemukannya genangan air di seluruh ruangan dan di dek kapal memunculkan teori bahwa Mary Celeste kala itu sedang menghadapi badai, lalu para penumpang melarikan diri menggunakan skoci. Memang terdengar masuk akal, namun ada beberapa fakta yang tidak dapat mendukung teori tersebut, seperti jumlah genangan air yang tidak cukup menenggelamkan kapal sebesar Mary Celeste. Di sisi lain, Kapten Briggs dan awak-awaknya adalah orang yang sangat berpengalaman, jadi tidak mungkin mereka mengambil keputusan segegabah itu. Selain itu, tidak ada laporan mengenai adanya badai di jalur yang Mary Celeste lewati. Gempa bumi. Kapten David Williams yang beberapa kali pernah mengalami gempa bumi ketika berlayar mengajukan teori ini. Menurutnya saat itu kemungkinan ada gempa bumi yang terjadi dan 9 tong barel alkohol tersebut pecah lalu tumpah ke lambung kapal. Gempa ini juga memungkinkan untuk menggeser perapian yang ada di dek. Setelah itu bau alkohol dan api yang tercium mungkin membuat para penumpang panik dan segera meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri. Kemudian karena kapal Mary Celeste masih dalam keadaan berlayar, penumpang yang ada di skoci tersebut tidak dapat mengejar dan meninggal di laut. Lagi-lagi teori yang cukup masuk akal, tapi sayangnya fakta yang ditemukan tidak mendukung teori ini. Karena awak kapal De Gracia mengatakan tidak pernah merasakan adanya gempa. Begitu juga dengan para penduduk di Portugal yang mengatakan demikian. Selain itu, tidak ada bau alkohol yang tercium di kapal dan tak ada bekas tumpahannya di dalam kapal. Ada teori lain, asumsi lain, yaitu semburan air atau water spout. Water spout merupakan fenomena ketika air laut menyembur tinggi ke atas menyerupai tornado air. Ketika fenomena ini terjadi, maka kapal akan terasa seperti tenggelam. Jika ini yang terjadi, maka para penumpang Mary Celeste akan mengalami kepanikan dan segera meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri. Hal ini juga menjelaskan mengapa ditemukannya genangan air, kompas yang rusak, dan kesan kapal yang ditinggalkan secara terburu-buru. Teori ini ada teori paling masuk akal yang pernah diajukan. Ada teori lain yaitu resiko ledakan. Sebuah teori kembali diajukan oleh James Winchester yang mengatakan bahwa ada 9 tong barel alkohol yang kosong karena tong tersebut terbuat dari owak merah dan bukan dari owak putih seperti yang lainnya. Kayu owak merah memang dikenal sebagai kayu dengan pori-pori besar sehingga mudah bocor. Ketika mencium bau alkohol, Kapten Briggs yang tidak pernah membawa barang berbahaya kemungkinan panik dan akan terjadinya ledakan, lalu memerintahkan untuk dibukanya lubang palka sehingga timbullah semburan uap. Kapten Briggs yang mengira Mary Celeste akan meledak langsung memerintahkan seluruh penumpang untuk menyelamatkan diri secepatnya. Sejarawan Conrad Beers percaya kalau teori ini yang paling masuk akal. Teori ini juga disempurnakan oleh ilmuwan di Jerman, Edelweiss, dengan meminta tim dari University College London untuk menciptakan eksperimen yang menunjukkan efek ledakan uap alkohol. Dalam eksperimen itu terbukti kalau uap alkohol yang terbakar telah meledakkan lubang palka sehingga terbuka.
Namun sebenarnya ledakan tersebut tidak cukup kuat untuk merusak sekelilingnya. Hanya saja mungkin panik, Kapten Briggs memerintahkan seluruh penumpang untuk meninggalkan kapal. Teori ini dianggap sebagai argumen paling logis yang bisa menjelaskan misteri Mary Celeste. Setelah kemudian kejadian tersebut, James Winster kemudian menjual Mary Celeste dengan kerugian cukup besar, dan kemudian kapal tersebut terus berpindah tangan sebanyak 17 kali dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tanggal 3 Januari 1885, G.C. Parker yang merupakan pemilik terakhir Mary Celeste mencoba menenggelamkannya di Laut Karibia. Usahanya dilakukan dengan cara membakar kapal tersebut guna menipu perusahaan asuransi, karena saat itu kapal yang membuat kargo memiliki nilai asuransi yang besar. Namun sayangnya usaha G.C. Parker diketahui oleh pihak berwenang dan dia pun dipenjara. Setelah kerusakan parah karena usaha penenggelamannya tersebut, kapal Mary Celeste ditinggalkan begitu saja, kemudian tenggelam secara perlahan-lahan dengan segala misteri yang menyelimutinya. Nah, jadi jelas bahwa hilangnya kru kapal sampai hari ini itu memang belum ada fakta yang mampu membuktikan, hanya teori-teori yang bermunculan tadi dan teori yang terakhir yang memang paling logis untuk menjelaskan kenapa kok kru awak kapal Mary Celeste itu hilang. Tapi yang tidak ada yang tahu karena memang tidak ada saksi kenapa krunya itu hilang semua. Oke, mungkin cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.